Macam sekarang ini kan kita pakai masker ya. Banyaklah para ustaz menenangkan hati kita yang pakai masker ini. Apa maknanya? Jaga mulut, jaga lisan. Habis itu jaga jarak. Banyak juga orang ulama yang menafsirkan demikian. Jaga jarak apa maknanya? Kita mesti melihat bagaimana ketika kita tidak ada corona ini, kita lalai silaturahmi. Sekarang jarak itu dijauhkan. Makanya kalau ada corona, betapa kita paham bahwasanya sosial itu penting bagi kita. Apabila lagi mencuci tangan, itulah kita diingatkan bagaimana kebersihan adalah syatrul iman. Kebersihan adalah garis barometer seseorang dikatakan beriman. Maka saya tercengang pula tadi ada ayam yang di teras musola. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita untuk meningkatkan kebersihan. Bersih dimulai dari hati memang, kemudian diterapkan di luar hati. Maka itu kenapa kita kalau mau ibadah cuma toharoh dulu. Kalau mau ibadah itu toharoh dulu, bersih dulu. Zakat untuk membersihkan, sucikan jiwa selain mensucikan harta. Pokoknya kena dua-duanya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Isra Mi'raj ada karena ada sebab. Allah memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, dari Sidratul Muntaha balik ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa kembali ke Masjidil Haram. Dalam semalam ada sebabnya. Apa sebabnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalami amul husni, atau yang dikatakan dengan tahun kesedihan. Artinya tahun, masa. Husni, sedih. Kalau bahasa Arabnya Pak Zulfadi yang pandai, saya tidak mau lihat cerita banyak. Kalau husni itu apa husni? Husni kebaikan. Kalau diganti menjadi Z, husni, sedih. Jangan salah ngasihnya mana. Husni yang bagus. Husni tayo sedih. Jadi mau sedih. Husni jangan Z. Husni bagus kebaikan, husni kesedihan. Dulu tak ada kalender itu. Jadi kejadian itu ditandakan dengan peristiwa yang terjadi saat itu. Contoh, Amul Fil, tahun gajah. Itu tahun gajah kelahiran siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin. Nabi Muhammad dilahirkannya 571 Masehi di kota Makkah pada tahun. Lanjut programnya. Itu nada yang tinggi. Nada yang tinggi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Contohnya lagi. Amul Faywan, tahun banjir. Dulu Mekah pernah kebanjiran. Besar. Dulu Mekah itu lembah dia. Lembah gurun pasir, maka ketika hujan datang tidak henti-hentinya, maka kebanjiranlah Mekah. Maka tahun itu disebut dengan Amul Faywan, tahun yang banjir, tahun kebanjiran. Tapi jangan disamakan dengan banjir di Jakarta. Jadi banjirnya dulu Allah ada, kita tak tahu seperti apa. Maka dari itu tahun itu disebut tahun kesedihan. Kenapa demikian? Dua penopang Nabi, dua pedoman Nabi, dua pelindung Nabi Muhammad SAW diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa nama istri Nabi Muhammad? Siti Aminah, istri.
Enggak, jadi Ustaz kasih, jadi mau Ustaz kasih duit. Adik, coba apa namanya? Abdullah, nama ayahnya Aminah, ibundanya. Abdul Muthalib, kakeknya. Abu Thalib, pamannya. Kalian hafal? TikTok bisa. Semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Nanti yang bisa nyanyi itu tak kasih aja di akhir. Ada senyum-senyum yang pakai filosofi. Istri, ya, Khadijah. Yang pertama meninggal pamannya Nabi. Pamannya Nabi bernama Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Pamannya ini orang segan sama dia, Bapak Ibu. Kenapa demikian? Karena dari keturunan Abdul Muthalib pemegang kunci Masjidil Haram. Di sini siapa pemegang kunci Musola? Macam tu lah dia. Disegani dia. Jadi kita harus menghormati yang memegang kunci masjid musola ini. Jangan main-main. Ini tempat rumah Allah. Maka dari itu, apa dia? Abu Thalib meninggal waktu itu, maka dinamakan dengan tahun kesedihan. Abu Thalib orang yang disegani. Ketika Abu Thalib masih hidup, kemudian Nabi berdakwah, orang segan mau mengganggu Nabi karena ada Abu Thalib. Sampai-sampai ketika Abu Thalib didatangi oleh orang Quraisy, diberikan nasihat supaya keponakannya jangan lagi berdakwah, jangan lagi membawa agama Islam. Lalu datanglah Abu Thalib ke Nabi Muhammad. Diceritakan bahwasanya Quraisy tidak setuju dengan dakwahnya. Apa kata Nabi Muhammad? Lau wada'atis syamsa fi yamini. Kalau mereka meletakkan matahari di tangan kananku, wal qamara fi yasari, dan bulan di tangan kiriku, ala an atruqa hadzal amr, supaya aku tinggalkan agama Islam ini, maka aku tidak akan tinggalkan itu. Perkataan ini sampai sekarang muncul di sejarah karena penolakan secara halus tapi mengena. Kalau matahari diletakkan di tangan kanan Muhammad, bulan di tangan kirinya, kemudian dia disuruh meninggalkan Islam, maka aku tidak akan meninggalkannya. Padahal kalau kita terbayang, kalau andai kata kita punya matahari, tahu seperti matahari yang terukur, matahari kan baru ya. Kalau punya kita tua, kaya kita. Apalagi matahari, ibarat saja. Jangan pula dibayangkan tangan kanan pegang matahari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dekat Abu Thalib ini Pak sama Nabi Muhammad. Sepeninggal Abdul Muthalib kakeknya, hak asuh kepada Abu Thalib. Paman-pamannya berjumlah 15, 10 laki-laki, 5 perempuan. Di antara 10 laki-laki itu cuma Abu Thalib yang mengambil. Istrinya baik betul, mengambil hak asuh daripada Nabi Muhammad SAW. Umur 6 tahun sampai 8 tahun sudah diajak berdagang ke negeri Syam. Berjawab bertanya, Allahumma akhrij min aslabihim man ya'buduka wa la yusrik bi ibadatika syai'a. Ya Allah, keluarkanlah dari tulang sulbi. Tulang sulbi itu cucu-cucunya maksudnya. Keluarkanlah, jadikanlah cucu-cucu kaum sakit yang menolak dakwahmu tadi orang yang beribadah kepadamu dan tidak menyekutukanmu dengan sesuatu apapun. Merinding kita mendengarkan doa ini, Bu. Karena apa? Terbukti saat ini kaum sakit di negeri tauhid 100% Muslim berkat doa Nabi Muhammad.
Kalau kita tengok di Mesir ada berapa persen? 6% yang tidak muslim. Suriah ada. Bahkan di negeri-negeri Islam lainnya ada. Tapi khusus Taif 100% muslim akibat doa Nabi ketika susah. Ini dia. Nah, jadi Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita bahwa ketika ujian datang, sikapi dengan baik. Ketika ujian datang, maka sikapi dengan doa yang baik-baik. Maka Bapak Ibu, kalau kita mengeluh sebenarnya keluhan kita bukanlah apa-apa dibandingkan keluhan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, pelajaran sampai tadi mengajarkan kepada kita bahwa jangan sampai ketika kita berada di posisi yang paling sedih hati kita, jangan pula doa kita pun melacau. Contoh Nabi Muhammad yang mendoakan segala kebaikan dari Allah. Bisa saja Nabi Muhammad mendoakan ratakan mereka dengan tanah, ya Allah, aku sudah tak kuat lagi. Tapi Nabi Muhammad tidak memilih demikian. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka 3 sebab tadi. Nah, pelajaran kita malam hari ini 3 sebab. Pertama, Abu Thalib wafat, Khadijah wafat, dakwah di Taif tak diterima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini menarik. Kenapa demikian? Karena pertamanya diberi kata subhana, yang artinya maha suci Allah. Kenapa dikatakan Allah meletakkan kata ini di awal? Untuk mengcounter, untuk meluruskan, untuk menjelaskan orang-orang yang tak percaya kepada Isra Mi'raj. Sampai hari ini orang-orang yang tak beriman pun tak percaya sama Isra Mi'raj. Mana mungkin perjalanan 3 bulan paling cepat pakai unta, mana mungkin ditempuh dalam 1 malam? Mana mungkin? Itu kalau logika yang berbicara. Maka kalau iman yang berbicara, maka kita akan bicara. Logika tak sampai, tapi iman itulah yang menyampaikan logikanya.